Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia, jurusan Manajemen Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan tentang penjelasan materi keputusan investasi atau capital budgeting. Baik, materi yang pertama yaitu tentang capital budgeting. Capital budgeting adalah proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Penganggaran modal adalah suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu dana yang panjang serta mengandung resiko. Penganggaran modal. Pentingnya penganggaran modal terbagi atas 5, yaitu 1. Keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penanggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut. Yang kelima, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Baik, adapun risiko dalam capital budgeting. Ada 3 jenis risiko dalam capital budgeting. Dalam proses penganggaran modal, masalahnya sulit untuk mengaku risiko-risiko tersebut secara tepat. Ada 2 metode untuk memasukkan pertimbangan risiko ke dalam keputusan penganggaran modal, yaitu pertama, metode Catalan Equivalent atau CE adalah merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang pasti. Metode Risk Adjusted Discount Rate atau RADR. Untuk menghitung NPV suatu proyek, kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan. Klasifikasi proyek terbagi atas 7, yaitu 1. Replacement. Replacement adalah perawatan bisnis mengganti peralatan yang rusak. 2. Pengurangan biaya mengganti peralatan yang sudah ketinggalan zaman sehingga mengurangi biaya. Yang ketiga, ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Pengeluaran untuk meningkatkan output produk yang sudah ada atau menambahkan toko. Yang keempat, ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Yang kelima, proyek keamanan atau lingkungan, penelitian dan pengembangan. 6. Kontrak untuk menyediakan produk atau jasa pada customer tertentu. Yang ketujuh, bangunan kantor, tempat parkir, pesawat terbang dan perusahaan. Baik, adapun manfaat dari penganggaran modal atau capital budgeting terbagi atas 4. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Adapun tahap-tahap penganggaran modal atau capital budgeting terbagi atas 5, yaitu 1. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari produk termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi aliran. Yang keempat, mengetahui resiko dari proyek. Manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskan aliran kas proyek. Yang kelima, menggunakan nilai waktu uang aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Baik, metode keputusan penganggaran modal atau capital budgeting. Yang pertama, payback periode. Payback periode adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jurnal modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil resiko yang harus diambil atau dihadapi. Periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Adapun kebaikan dan kelemahan payback periode, yang kebaikannya itu sangat mudah diterapkan, sedangkan kelemahannya terbagi 2. Yang pertama, tidak memperhatikan depth of money value. Yang kedua, tidak memperhatikan cash inflow setelah masa payback sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Baik, adapun rumus dari payback periode, yaitu jumlah investasi tambah 1 tahun proses. Artinya, jika payback periode kurang dari umur ekonomis, maka investasi dapat ditolak. Sedangkan jika payback periode lebih dari umur
ekonomis, maka investasi diterima. Baik, yang kedua yaitu tentang Net Present Value atau NPV. Net Present Value atau NPV adalah metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Adapun rumus dari Net Present Value atau NPV yaitu VVNCF kurang VVN0L. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate yang menunjukkan present value cash flow atau present value outlet IRR yang didapat dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Rumusnya yaitu P2 kurang P1, artinya IRR sama dengan V1 kurang C1, C2 kurang C1, di mana P adalah discount rate, C adalah NPV. Jika IRR kurang dari V, investasi diterima. Sebaliknya jika IRR lebih dari P, investasi ditolak. Yang keempat yaitu Profitability Index, merupakan membagi nilai antara sekarang arus kas masuk yang akan datang diterima di waktu yang akan datang dengan arus kas keluar. Adapun rumusnya yaitu Profitability Index sama dengan PV Prosek, PV kali outlet, yaitu jika V1 kurang dari 1, investasi akan diterima, sedangkan jika V1 lebih dari 1, investasi akan ditolak. Baik, yang kelima yaitu Accounting Rate of Return, merupakan mendasarkan pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku atau reverted ACC income. Metode ini menilai suatu dengan memperhatikan rasio antara rata-rata dan jumlah modal yang ditanam atau initial investment dengan rasio antara laba bersih dengan rata-rata modal yang ditanam. Adapun kebaikan dan kelemahan Accounting Rate of Return yaitu kebaikannya terletak pada kesederhanaannya yang mudah dimengerti karena menggunakan data akuntansi yang tersedia, sedangkan kelemahannya itu atas dua. Yang pertama, tidak memperhatikan theft of money value, yang kedua, untuk proyek yang ada rata-rata laba bersihnya dengan rumus ARR jumlah earning at dikali 100% per investasi. Jika ARR kurang dari 100%, maka investasi diterima. Jika ARR lebih dari 100%. Baik, adapun investasi penggantian. Investasi penggantian adalah mengganti aktiva tetap lama yang masih mempunyai umur ekonomis dengan aktiva tetap baru yang lebih menguntungkan. Aktiva tetap lama masih mempunyai umur ekonomis atau harga perolehan, akun penyusutan, dan juga mempunyai harga jual, dihitung laba dan rugi. Tambahan cash flow, artinya untuk menilai kelayakan investasi penggantian, aliran kas yang digunakan adalah aliran kas tambahan atau incremental cash flow yang disebabkan penggantian aktiva tetap tersebut. Pemilihan investasi dengan umur berbeda artinya ekonomis dari aktiva tetap yang akan diganti dengan tetap pengganti berbeda atau equivalent active annuity method. Dicari NPV, kemudian rata-rata tahunan dan diskon faktor investasinya. Capital ratio merupakan keuntungan proyek diukur dari profitability indeksnya. Proyek yang mempunyai profitability index paling besar menempati ranking pertama. Sifat-sifat fiksi yaitu seperti konjungsi, mutually eksklusif, menggunakan annuity, waktu tunggal, sedangkan bisa ditunda menggunakan analisis waktu yang berbeda. Baik, itulah tadi penjelasan mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan tentang materi capital budgeting, penganggaran modal, keputusan investasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.